Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. As-saut wadih ya ikhwah. Suaranya jelas tidak? Jelas Ustaz. Baik. Baik, jadi ikhwah, pada pagi hari ini Ustaz Abdul Rahman yang biasanya mengisi berhalangan. Jadi untuk sementara ana yang akan gantikan beliau, insyaallah taala. Baik, nabda ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahi ta'ala fi hadzal sabah naltaqi fi hadzal majlis linadrusa ma'an kitaba wa huwa kitabun qayyimun lisanun arabi. Kitab lisan Arab jilid yang kedua. Baik. Seharusnya di pagi hari ini antum bersama Ustadz siapa namanya? Ustadz Abdul Rahman ya. Antum seharusnya pagi ini bersama Ustadz Abdul Rahman, kan tapi qadarullah beliau sedang ada halangan. Jadi insyaallah taala kita akan gantikan beliau sementara. Afwan ikhwah, antum ini mustawa berapa? Mustawa awal? Nah, Mustawa awal Ustaz. Mustawa awal. Sudah pernah sama ana sebelumnya? Belum. Belum ya? Belum pernah Ustaz. Baik. Baik. Sebelumnya ana perkenalkan diri dulu. Jadi nama ana Dain Cipta. Nama ana Dain Cipta atau biasa juga para ikhwah manggil ana Abu Aisyah. Ana biasa ngajar di kelas sebelah ya, di mustawa awal juga, di kelas E sampai kelas G ya. Kemudian juga di mustawa tamhidi mengajarkan kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Baik, kemudian tadi kemarin sore ana diminta oleh admin untuk menggantikan Ustadz Abdul Rahman yang katanya beliau berhalangan. Baik. Kitab yang antum pelajari ini kitab lisan Arab ya. Antum sekarang sudah sampai halaman berapa ikhwah? Ahada wa ishrun sal. Ila 21. Al-Ustadz kaifa yashrah lakum bil-lugha al-arabiyyah wa bil Indonesia? Bil-lugha Indonesia sal. Indonesia. Baik. Halaman 21 ya. Baik, silakan dibuka kitabnya di halaman 21. At-Tadribus Tsani, so? Latihan yang kedua. Ini sudah. Nah, Baik, sekarang berarti At-Tadribu As-Salis. Benar? Tadribus Salis sekarang? naam sal. Baik. Ini apa pembahasan antum di sini? Tapi sebelum kita masuk ke tadribat ikhwah, kita meroja sedikit kaidah nahwu yang sudah antum pelajari. Baik, jadi pembahasan antum ya, pembahasan terakhir yang antum ambil bersama Ustadz Abdul Rahman adalah pembahasan tentang al-fa'il ya. Bahwasanya fa'il itu merupakan salah satu dari penyusun jumlah fi'liyah. Ya. Jadi jumlah dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua, al-jumlah al-ismiyah wal jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khabar. Sedangkan al-jumlah al-fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il kemudian fa'il. Misalkan kita mengatakan ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Ja'a fi'il,
maka kata setelahnya pastilah adalah fa'il. Salah satu kaidah dari fa'il adalah bahwasanya al-fa'ilu la yataqaddam ala fi'lihi. Fa'il itu tidak mendahului fi'ilnya. Nah, maka kalau antum ketemu suatu kata kerja, kemungkinan besar setelah kata kerja tersebut adalah fa'ilnya. Ya. Kemungkinan besar setelah kata kerja itu pasti adalah fa'il. Ya. Ja'a Muhammadun. Oh, berarti Muhammadun fa'il dari kata ja'a. Ya, darabtu Muhammadan. Darabtu berarti itu fa'il dari kata daraba. Jadi fa'il itu dia tidak mendahului fi'ilnya. Ya, itu yang antum sudah pelajari kemarin. Kemudian kalau fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya menggunakan ta' ta'nis as-sakinah. Apa itu ta' ta'nis as-sakinah? Yaitu ta' ya, berharokat sukun, ya. Fungsinya untuk menunjukkan bahwasanya pelaku dari kata kerja tersebut adalah seorang muannas. Ya, kalau untuk mengatakan zahaba, ini pelakunya adalah seorang laki-laki atau muzakkar. Tapi kalau antum tambahkan ta' ta'nis di akhirnya, zahabat, maka fa'ilnya sekarang berubah menjadi seorang muannas, seorang perempuan. Makanya dinamakan ta' ta'nis. Ta'nis artinya alamatut ta'nis sebagai tanda muannas. Ya, baik. Itu kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga jamak taksir. Ya, jadi jamak itu ada berapa ikhwah? Jamak dalam bahasa Arab ada berapa? 3. Sudah pernah belajar sebelumnya di lisan Arab ini? 3, Ustaz. Ada 3, Ustaz. Baik. Jadi jamak itu ada 3. Ya, yang pertama namanya jamak apa? Muzakkar salim. Imam Zakar Jamak Salim. muzakkar salim bi ziyadati wawin wa nunin au ya'in wa nunin ala surati mufradihi. Tsumma jam'ul Imam Muannas Salim. muannas salim. Ya bi ziyadati alifin wa ta ala surati mufradiha. Baik. Kemudian yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak muzakkar salim dengan jamak muannas salim itu gampang cara mengetahuinya. Tinggal tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Dan juga tambahkan alif dan ta pada jamak muannas salim. Gampang mengetahuinya. Nah, yang perlu pada hafalan atau perlu antum perhatikan itu adalah di jamak taksirnya. Karena jamak taksir pengertiannya adalah jamak yang tidak beraturan. Ya, kalau antum belajar bahasa Inggris, antum ada kenal istilah irregular verb. Ya. Jadi jamak taksir ini irregular dia, tidak beraturan. Untuk mengetahuinya, kita butuh menghafal. Untuk mengetahui jamak taksir dari suatu kata benda, kita berpegang kepada hafalan, melihat kepada kamus atau mendengar langsung dari kalam orang Arab. Jadi jamak taksir itu tidak bisa dibuat-buat, kecuali sebagian saja wazannya sedikit sekali. Ya, jadi jamak taksir tidak bisa dibuat-buat. Nah, nanti ada pembagian lagi dari jamak taksir. Anda sudah belajar jenis-jenis jamak taksir? Sudah pernah belajar sebelumnya? Belum, Ustaz. Belum. Baik. Jadi jenis-jenis jamak taksir nanti ada namanya jam'ul qillah, ya. Itu angka 3 sampai ke 9. Dan ada juga nanti namanya jam'ul kasrah, angka 3 sampai tidak ada batasannya. Kemudian ada jam'ul jam'i, ya, atau antum kenal juga dengan istilah shighah muntahal jumu, ya. Itu merupakan jenis-jenis dari jamak taksir. Ya, kalau antum belum pernah lihat, belum pernah pelajari, insya Allah nanti akan ya, ada pembahasannya. Yang penting untuk diketahui sekarang adalah antum pahami dulu bahwasanya jamak taksir itu sifatnya adalah sama'i. Apa itu sama'i? Ya, sama'i bermakna labudda an nahfazuhu, labudda an nandur ila al-qamis, labudda an nandur ila au nasma' ila kalamil Arab. Nah, jadi dia tidak bersifat kiasi. Ya, kalau kiasi bisa buat-buat. Jamak taksir itu tidak bisa dibuat-buat. Nah, sekarang apa kaitannya jamak taksir ini dengan fa'il kita? Ya, kita kan lagi bahas fa'il ya. Ya. Maka jamak taksir kalau dia sebagai fa'il, dia digolongkan mu'annas. Ya, maka dia digolongkan sebagai mu'annas. Ya. Misalkan antum mengatakan aqlamun misalkan. Aqlamun ya, antum katakan aqlamun ra'aituha. Jadi muannas dia. Ya.
Aqlamun ra'aituha. Jadinya muannas. Atau mengatakan hadhihi aqlamun, hadhihi kutubun. Ya. Karena kaidahnya mengatakan apa? Kullu jam'in li ghairi aqilin fahuwa muannas. Ya. Setiap jamak ya untuk yang tidak berakal, maksudnya selain manusia, maka dia digolongkan muannas. Ya. Walaupun asal katanya adalah mudzakkar. Kitabun misalkan. Ya. Muannas atau mudzakkar kitabun? Muzakkar. Zakat. Kitabun mudzakkar. Qalamun mudzakkar. Masjidun mudzakkar. Naqdun mudzakkar. Akan tetapi ketika dijamak menjadi kutubun, menjadi aqlamun, menjadi masajid, menjadi nuqudun, ini semua sekarang tidak lagi dihukumi mudzakkar. Sekarang dia menjadi muannas karena dia adalah benda yang tidak berakal. Ya, dijamak maka dia menjadi muannas. Maka antum katakan hadhihi kutubun, hadhihi aqlamun, hadhihi masajidu, hadhihi nuqudun. Tidak lagi antum katakan hada. Baik. Ini dia jamak taksir. Kemudian kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat, jika ada pemisah antara fiil dan fa'il yang muannas, maka fiilnya boleh tidak memakai ta ta'nits. Ya. Jika ada pemisah antara fiil dan fa'il muannas, maksudnya di antara fiil sama fa'ilnya nih ada suatu kata yang memisahnya. Ya, biasanya kan fiil sama fa'il itu nempel langsung. Tapi kalau ada pemisahnya, nah, maka boleh kita memakai ta ta'nits, boleh tidak. Akan tetapi yang lebih pasti adalah memakai ta ta'nits. Ya. Contoh yang kedua misalkan ja'akum al-mu'minat. Ja'akum al-mu'minat. Boleh antum katakan ja'atskumul mu'minat. Ya. Ja'atskumul mu'minat. Kenapa? Kenapa boleh dengan dua cara di situ? Karena ada pemisahnya yaitu kata kum di sini. Ada pemisah antara fiil yaitu ja'a dengan fa'ilnya yaitu al-mu'minat. Ja'a buat muzakkar, al-mu'minat mu'annas. Seharusnya kan ja'ats gitu ya. Ya, tapi boleh di sini kenapa? Karena dia dipisah oleh domir muttasil kum. Ya, kalau hilang kum ini maka harus ja'ats. Ja'ats al-mu'minat. Baik. Itu dia 4 kaidah yang insyaallah antum sudah pahami semua. Antum sudah ambil bersama Ustaz Abdul Rahman. Kemudian di sini ada beberapa contoh i'rab. Ya. Ada beberapa contoh i'rab. I'rab ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam pelajaran nahwu. I'rab ini adalah cara kita mengukur kemampuan seseorang atau pemahaman seseorang dalam nahwu itu adalah melihat dari bagaimana dia mengi'rab satu kalimat. Para ulama mengatakan al-i'rabu far'un 'anil ma'na atau far'un an tasawwuril ma'na. I'rab itu ya, cabang dari pemahaman kita terhadap makna kalimat. Kalau antum paham makna kalimat dengan pemahaman yang benar, maka pasti antum bisa i'rab dengan i'rab yang benar. Kalau salah i'rab, maka pemahaman antum kepada kalimat tersebut juga salah. Nah, jadi penting sekali i'rab. Taib. I'rab fa'il yang pertama, farihal mukhallafuna bimaq'adihim. Ini antum sudah ambil sama Ustaz Abdul Rahman, kita merojah sekilas saja. Di sini fa'ilnya adalah kata al-mukhallafuna. Ya. Fa'il itu bisa berbentuk mufrad, bisa berbentuk jamak, bisa bentuk musanna. Di sini dia berbentuk jamak, tepatnya dia jamak mudzakkar salim karena berakhiran waw dan nun. Nah, dan kaidah mengatakan kalau jamak mudzakkar salim posisinya sebagai fa'il, maka dia harus pakai waw dan nun. Ya, karena ada jamak mudzakkar salim yang juga menggunakan ya dan nun. Al-muslimuna, al-muslimina. Nah, jadi di sini pakai waw dan nun karena dia sebagai fa'il. Fa'il marfu karena waw itu adalah sebagai tanda rafa'nya. Nah, jadi waw di sini tanda marfu'nya. Al-mukhallafuna al-waw alamatul rafa'. Baik. Kemudian i'rab yang kedua ja'akumul mu'minat. Fa'ilnya di sini adalah al-mu'minat. Nah, ja'akum al-mu'minat. Fa'ilnya adalah kata al-mu'minat. Al-mu'minat ini fa'il dari kata ja'a. Ya, dan fa'ilnya di sini berbentuk jamak muannas salim. Ya,
Jamak muannas salim itu kan pengertiannya berakhiran alif dan ta. Ini berakhiran alif dan ta. Maka di sini jamak muannas salim kalau dia sebagai fa'il maka dia dengan dhammah. Karena ada al-mu'minatu, ada al-mu'minati, al-muslimatu, ada al-muslimati. Kapan pakai al-muslimatu? Ketika dia sebagai fa'il. Maka antum katakan ja'akumul mu'minatu. Enggak boleh ja'akumul mu'minati. Baik. Itu dia dua i'rab ya, berkaitan dengan kaidah yang sudah antum bahas. Tadribul awal ya, untuk memilih fiil. Kemudian tadribus tsani juga antum sudah ambil katanya. Sekarang masuk ke tadribus tsalis. At-tadribus tsalis akmilil faragha bi adati istifhamin munasibatin mimma bainal qausain. Lengkapi yang bagian yang kosong ini titik-titik ini al-faragh artinya bagian yang kosong bi adati istifhamin munasibah dengan adat istifham. Adat istifham itu kata tanya yang munasibah, yang cocok mimma bainal qausain dari tanda di antara dua tanda kurung. Antum pilih salah satu yang ada di antara dua tanda kurung ini. Baik. Yang pertama, ya, ini sudah dijawab bagaimana? Belum ya? Titik zahaba waliduka ilal maktabi amsi. Ya. Zahaba waliduka ilal maktabi amsi. Pertanyaannya berarti hal aina atau kaifa. Lihat dari jawabannya. Zahaba walidi ilal maktabati bil hafilah. Ya. Perhatikan cara jawabnya bil hafilah. Ya. Fokus di kata bil hafilah. Cara menjawabnya perhatikan. Zahaba di sini ada zahaba. Waliduka ada walidi. Ilal maktab ada. Ya. Kemudian yang enggak ada adalah keterangan waktunya. Tapi diganti dengan bil hafilah. Nah, berarti fokus di kata bil hafilah yang tidak ada di pertanyaannya. Karena pasti ini poin jawabannya. Ya, bil hafilah menunjukkan alat. Bi itu untuk menunjukkan alat. Bil qalam. Ya. Bil hafilah menunjukkan alat. Berarti kalau pertanyaan untuk menanyakan alat, ya pastinya ya yang nyocok itu adalah kata kaifa, bagaimana. Ya, bukan aina. Kalau aina pasti ada keterangan tempat di sini nanti. Ya. Kalau hal itu untuk memastikan benar apa tidaknya. Ya, kalau hal pasti jawabannya dimulai la atau na'am. Di sini tidak ada la atau na'am. Maka satu-satunya pilihan yang pas adalah kata kaifa. Baik, paham cara jawabnya ya, ya? Baik, sekarang kita mulai. Kita minta salah seorang dari antum untuk menjawab. Nomor 2. Silakan angkat tangan. Ya, kita yang angkat tangan nanti akan anak pilih untuk menjawab. Baik, Muhammad Jihadul Islam. Namsat. Baik, Muhammad Jihadul Islam. Ya, tafadhol. Arab Masani. Titik yajlisud duyuf. Aina yajlisud duyuf? Yajlisud duyufu fi maktabatil mudiri. Fi maktabil mudiri. Laisa fi maktabatil, ya. Fi maktabil mudiri. Baik, asanta. Idzan al-jawab aina. Ya. Dari mana kok tahu aina? Ya, perhatikan di sini. Ya. Ya, cara jawabnya yajlisu ada yajlisu coret. Ad-duyuf ada ad-duyuf. Ya. Berarti yang tersisa adalah maktabil mudir. Nah, berarti poin jawabannya di sini dia. Maktabil mudir ya, adalah keterangan tempat. Ya, pertanyaan untuk menanyakan tempat ya aina. Berarti aina yajlisu ad-duyuf. Baik. Ya. Ya, Muhammad Jihadul Islam ya, bisa mengi'rab yajlisu ad-duyuf. Yajlisu fi'lun mudhari'un mabniyun ala dhammati. Fi'lun mudhari' marfu'un. Fi'lun mudhari' marfu'. Ad-duyufu fa'ilun. Ad-duyufu fa'il sudah. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Zahiratun. Baik. Cukup untuk mengatakan ad-duyufu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Sudah. Itu i'rab yang dasar yang paling tepat. Kalau mau nambah-nambah silahkan. Ya, jadi pastikan dulu ya, yang dasar itu sudah antum sebutkan. Jadi ad-duyufu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah.
Baik, nggak perlu disebutkan li'annahu jamak taksir ya. Karena tanda asli dipakai di situ dhammah. Kecuali kalau antum i'rab yang lainnya, misalkan yang apa namanya musanna, misalkan marfu dengan alif. Nah, di situ perlu disebutkan li'annahu musanna. Jamak mudzakkar salim perlu disebutkan li'annahu jamak mudzakkar salim. Kalau jamak taksir tidak perlu karena tanda marfunya adalah dhammah, tanda asli di situ. Baik, ahsanta ya Muhammad jihadul Islam. Jazakallah khairan. Baik, nomor 3. Silakan angkat tangan. Akhdan sabit. Aina akhdan sabit? Nah, Ustaz. Baik, tafadhal ya akhdan raqmas salis. Ajib. Mata wasala waliduka min Makkatal Mukarramah. Wasala walidi min Makkatal Mukarramati yaumal khamis. Baik. Jadi pertanyaannya di sini yang tepat adalah kata tanyanya mata. Ya, mata ini menanyakan apa? Waktu. Menanyakan apa? Menanyakan waktu. Baik, kita mulai dari ulang dari hal tadi ya. Hal itu untuk menanyakan apa namanya? Al-istifham li al-istidrak. Ya. Hal itu untuk istidrak. Kemudian aina lil makan. Ya. Aina lil makan. Ya. Wa al-kaifa ya, lil kaifiyah. Ya. Kemudian ada lagi di situ. Aina tadi sudah lil makan. Kemudian mata liz zaman. Baik. Baik, jadi jawaban yang tepat di sini adalah mata. Ya, cara mengetahuinya, kalau bingung makna kalimatnya, perhatikan wasola ada wasola, waliduka ada walidi, min Makkah ada min Makkah. Ya, berarti yang tersisa adalah yaumul khamis. Yaumul khamis ini adalah zaman, waktu. Maka pertanyaan untuk zaman di sini adalah mata. Kalau aina untuk makan. Ya. Baik, berarti pilihan jawaban yang tepat adalah mata. Mata wasala waliduka min Makkatal Mukarramah. Limadza ja'a matahu Nabi fal fathah? Kenapa di sini Makkata fathah padahal ada huruf jar min? Ghair munsharif. Li'annahu ghair munsharif. Baik. Darastum ghair munsharif fi hadzal kitab aidan? Naam. Baik. Mal illah limadza naqul hadhil kalimah ghair munsharifah? Limadza? Karena tidak menerima tanwin. Nah, limadza la yaqbal at-tanwin? Mal illah? Isim alam Ustaz. Ismun alam. Isim alam. Nah, asanta. Al-illah huna al-alamiyah. Ya. Al-alamiyah ismu. Ya, jadi setiap kata ya, alladzi la yaqbalu tanwin ya. Fala budda an yakuna hunaka sabab. Limadza la yaqbalu tanwin? Mas sabab? Ya. As-sabab fi hadhihi al-kalimah as-sabab al-alamiyah naqul. Al-illahna al-alamiyah. Mana al-alamiyah ada? Mana huwa alam. Maka ini adalah alam. Alam hada ma nusammi bihi syai'an. Ya. Wa yadullu ala dzatihi mutlaqan. Nah, alam itu adalah yang kita gunakan untuk menamakan sesuatu ya dan maknanya spesifik. Kalau mengatakan Makkah ya Makkah, bukan kota yang lain. Ini namanya alam. Alam itu beda dengan nama. Ya, kalau nama itu lebih umum dia. Ya, lebih umum. Kalau untuk mengatakan HP, ini nama. Tapi alam itu merek HP-nya. Samsung, Nokia. Jadi lebih spesifik dia. Ya, begitu. Ya. Maka alam itu nama-nama atau merek-merek. Ya, itu dia dihukumi la yaqbal at-tanwin atau mamnu minas sarab. Ya, dan maka kalau dia mamnu minas sarab, dia majrurnya dengan fathah. Pengganti kasrahnya adalah fathah. Min Makkata. Taib. Hasanta. Kemudian jazakallah khairan ya akhdan. Barakallahu fiik. Jadi tadi Sat min Makkata itu dia isim alam Sat ya. Jadi dia enggak kasroh Sat ya. Ada masuk huruf jar. Nah, ya.
Jadi ini dinamakan alam, ya, al-alamiyah, al-ilah, al-alamiyah. Jadi kenapa dia tidak dengan kasrah sebagaimana biasanya? Ya, karena dia alam. Ya, alam itu salah satu dari illah dalam mamnu minas saraf atau ismul ladzi la yansarif. Atau sudah belajar apa saja illah dalam mamnu minas saraf? Belum, Apa illah? Ustaz. Illah selain alam? Apa contoh mamnu minas saraf yang lain? Ajib. Nah, al-ujmah. Kemudian apa lagi? Sigah al-jumu'ah. Ya, sigah muntahal jumu'. Kemudian apa lagi? Baik. Jadi kalau kita kelompokkan secara umum, ismul ladzi la yansarif itu punya 3 kelompok illah. Ya. Jadi ada yang tidak menerima tanwin bi illatin wahidah, ada juga yang bi illatain. Ya, kita kelompokkan jadi 3 kelompok nanti, ada yang di sifah, ada yang di al-asma. Baik, ya, kita tidak bahas di sini, insyaallah antum bahas nanti sama ustadz yang lain di kitab-kitab yang lain mungkin di yang lebih terperinci lagi. Baik. Raqam rabi, man yujib raqam rabi ya akhi? Salman, aina Salman? Baik, Salman tafadhal ajib raqam rabi. Hal jaa ammuka masa'al ams? Na'am, jaa ammi masa'al ams. Baik. Ya, hal jawab as-sahih huna hal. Ya, soal hal. Ya, soal lil istidrak. Hal jaa ammuka masa'al amsi? Limadha hal huna al-jawab as-sahih? Li'anna al-jawab mabdu'un bi na'am. Ya, kalau ada jawabannya dimulai dengan la atau na'am, itu pasti pertanyaannya dimulai dengan hal atau a. Ya, hal atau hamzah. Ya. Kalau pertanyaannya jawabannya diawali dengan na'am atau la. Di sini diawali dengan na'am, berarti hal yang tepat di sini. Hal jaa ammuka masa'al amsi? Ya. Dan semua kalimat ini ada di sini. Jaa ada, ammuka ada, kemudian masa'a al-amsi ada. Nah, berarti poinnya adalah di kata na'am ini. Karena hal ini hanya membutuhkan la atau na'am saja. Nah, hal akalta? Na'am. Palas, sempurna. Ya, bisa untuk tambah. Hal akalta? Na'am akaltu. Lebih bagus. Tapi cukup dengan hal saja bisa. Baik, itu penggunaan hal. Baik, Hasan ya akhi. Barakallahu fiik. Rakmal khamis, nomor 5. Siapa yang mau jawab? Betul. Taufiqul Hadi. Aina Taufiqul Hadi? Nah, Ustaz. Baik, Al-Khamis. 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 Nuktah-nuktah wadu'at su'adu kitabi. Al-jawab. Mata wadu'at su'adu kitabi. Wadu'at su'adu kitabaki alal maktabi. Kitabaki. Wadu'at su'adu kitabaki alal maktabi. Baik, perhatikan ya Taufik. Wadu'at ada di sini, wadu'at. Coret. Su'ad ada. Ya, berarti ini bukan poin pertanyaannya. Kitab ada, kitab. Nah, berarti poin pertanyaannya adalah alal maktabi. Taufik, mana alal maktabi? Di atas meja saat ya. Kaifa. Berarti yang ditanyakan adalah tempat, Kaifa. waktu. Kaifiatnya. Ya, kaifiatnya? Waktu? Nah, mana lebih cocok? Mata, aina, atau kaifa? Mata itu waktu, aina itu tempat, kaifa itu tata caranya. Mana yang cocok? Kaifa, Ustaz. Nah, kalau kaifa itu dia menanyakan alat. Antum makan dengan apa? Dengan sendok. Ini di atas meja. Berarti keterangan tempat. Tempat, ya. Nah, kalau untuk menanyakan tempat apa? Aina, Ustaz. Aina. Bukan kaifa, bukan mata. Mata kan dengan waktu. Wadah, ya Taufik? Jelas cara jawabnya? Wadah, Ustaz. Dan al-jawab aina. Nah, ahsanta. Aina itu untuk menanyakan tempat. Aina anta? Ya, fil bait. Ya. Aina anta? Ya, dakhil al-fasl. Ya, aina hadal soal
lil makan. Baik, ahsan. Baik. Suma raqam sadis. Raqam sadis kun. Aina kun. Tafadhol. Nah, Ustaz. Bismillah. Baik. Walidu Ziyadi tabibun. La walidu Ziyadi tajirun. Baik. Berarti yang cocok apa? Kaifa a atau aina? A. Ahsanta. Ya. Awalidu Ziyadin tabibun, la walidu Ziyadin tajirun. Ya. Ini sama dengan nomor 4 tadi ya. Nomor 4 ya, itu hal. Hal sama a itu artinya sama ya. Hal itu sama dengan a. Ya. A di sini hamzah istifhamiyah. Hamzah istifhamiyah dia. Nah, jadi maknanya sama. Ya, jadi ya jawabannya harus diawali dengan la atau na'am. Ya, di sini diawali sama la. Ya, nah, berarti pilihan yang tepat adalah A. Walidu di sini ada walidu. Ya, Ziyadin ada Ziyadin. Tabibun, ya, tabibun. Ya, ini kita ganti dengan tajirun di sini sama. Ya, karena jawabannya la, berarti salah. Kalau jawabannya na'am walidu Ziyadin tabibun. Ya. Apakah bapaknya si Ziyad itu seorang dokter? Bukan, bapaknya Ziyad itu pedagang, bukan dokter. Makanya tabibnya diganti, ya, dikoreksi. Yang benar itu tajir, bukan tabib. Gitu. Bukan tabib, tabibnya salah. Gitu. Baik. Berarti yang tepat adalah A. Kalau kaifa nggak mungkin, kaifa menanyakan alat. Kalau kaifa nggak mungkin jawabannya adalah di awalnya. Atau aina kemudian diawali la, nggak mungkin. Kan aina untuk tepat. Baik. Ahsanta ya kun barakallahu fiik. Baik. Hal hunaka soal ikhwah sampai sini, sampai latihan yang ketiga ini ada pertanyaan. Jelas? Tafadhol man indahu soal falyas'al. Tafadhol Mas Muka. Ini Ustaz, dalam surat Al-Fat itu kan ayat 10 Ustaz. Bunyinya ini Ustaz, auzubillahi rajim. Wa man aufa bi ahada alaihullah. Padahal itu kan dimasukkan ke huruf jar Ustaz. Kenapa marfu Ustaz? Di surat apa? Di surat Al-Fat ayat 10 Ustaz. Waman aufa. Waman aufa bima ahada alaihullah Ustaz. Itu kan dimasukin huruf jar Ustaz. Kenapa akhirnya marfu Ustaz, bukan jar? Baik. Kenapa akhirannya mampu? Waman aufa bima ahada alaihullah. Ada ya, ada minal mustasnayat fi rasmi al-masahif atau fi rasmi al-mushaf al-usmani. Ini merupakan perbedaan tulisan ya dalam mushaf Utsmani. Ya, seharusnya kan kita baca alaihi begitu kan ya. Ya, Alaihillah. Tapi di situ katakan alaihullah ya. Hunaka aqwal minal ulama, ada banyak penafsiran dari para ulama. Tapi penafsiran yang paling tepat menurut Syekh Utsaimin di situ adalah kenapa alaihu? Karena memang mushaf Utsmani pertama kali ditulis seperti itu. Alaihu. Adapun i'rab para ulama banyak penafsirannya. Ya. Ada mengatakan alaihu istiqal dan sebagainya. Akan tapi pendapat yang paling kuat, yang paling rajih insyaallah, kenapa dibaca alaihu? Karena memang Rasam Utsmani ya, khusus di ayat itu menulis kata alaihu. Ya. Beda di ayat-ayat yang lain. Baik. Wadih ada? Jadi itu karena dari dulunya gitu Ustaz ya? Dari ya. Jadi mushaf itu kan dia, mushaf yang ada di hadapan kita sekarang ini kan dia mengikuti yang pernah ditulis di zamannya Utsman dulu. Ya. Ya, maka ya, jadi dia sifatnya kita hanya mengikuti yang sudah ada di mushaf selama dia tidak merubah makna. Baik. Adapun kalau antum mau i'rab lebih panjang lebar, antum bisa rujuk ke kitab-kitab di situ. Ya. Baik, sekarang kita coba i'rab ya ayatnya. Di situ Allah katakan waman aufa ya. Waman aufa al-waw harfu ataf, kemudian man ismu syart jazim yang mubtada, wa aufa fi'lu syart ya bermakna wafa yafi ya, kemudian bima ya, jar majrur ya, wa silatul mausul ahada
alaihi, ya. Ahada alaihu, ya. Kemudian dhammatil ha, ya. Jadi dhammatil ha li jawazi ad-dhammah wal kasr huna, ya. Jadi di situ didomahkan untuk menunjukkan bolehnya juga dikasrohkan. Jadi boleh dibaca alaihu, boleh dibaca alaihi. Kemudian lafzul jalalah Allah maf'ulun bihi mansubun ala ta'zim. Ya. Baik. Mafhum ada? Jadi dia membaca alaihullah itu kalau secara kaidah nahwu itu dimasukkan atau karena apa Ustaz? Tadi. Antum i'rabnya biasa aja, ala harfu jarrin wal ha, ya. Domirun muttasilun, ya, fi mahalli jarrin bi ala, ya. Wa alamatu jarrihi huna ad-dhammah mujawazatun anil kasrah. Itu i'rabnya. Ya. Ya, wa alamatu, ya, jarrihi ad-dhammah mujawazah anil kasrah. Mana mujawazah anil kasrah? Bimana huwa, ya, ia tubaddil makana al-kasrah. Dia menggantikan posisi kasrah. Maka kita katakan mujawazah. Ada nama, ini domah ini namanya domah mujawazah. Domah mujawazah al-kasrah. Baik, mafhum? Qiraat yang dipakai di dalam Mushaf Utsman itu qiraat siapa namanya? Hafiz an Asim. Nah, qiraat Hafiz an Asim, ya. Qiraat Hafiz an Asim bin Najud, an Abdullah ibn As-Sulaimi, ya, an Rasulillah, an Utsman bin Affan, wa an Ubay bin Ka'ab, wa an Ali bin Abi Thalib, wa an Zaid bin Sabit, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadhil qiraah khasah li Hafs faqat. Ya, alaihullah ini hanya ada dalam mushaf yang riwayat Hafs saja, mushaf Utsmani, ya. Adapun jumhur membacanya dengan alaihi, ya. Jumhur membacanya dengan alaihi bi kasril ha. Ada huwa syai'. Ini yang lebih masyhur, ya. Baik, jadi hanya Hafs saja yang membaca di situ. Kenapa Hafs membacanya hu? Karena Hafs melihat dari huruf pertama domir huwa. Hu-nya di situ domah apa kasrah di situ? Domah Ustaz. Domah alaihu. Maka Hafs hanya mengambil hu-nya itu saja. Kalau jumhur, hu-nya itu dirubah menjadi hi, jadilah alaihi, karena memperhatikan pengaruh dari huruf jar. Sedangkan Hafs tidak menganggap seperti itu. Ya, hu-nya ya sudah tetap. Maka alaihu jadinya. Ya. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Maka soal akhir haula ad-dars. Lihat soal haula ad-dars. Baik, untuk jawaban lebih lengkapnya itu bisa tanya ke Ustadznya gitu. Tentang pembahasan alaihullah. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Jelas? Baik, antum sampai jam berapa, ikhwan? 1 jam Ustaz dari awal tadi. 6.40 Ustaz. 6.40 Ustaz. Baik. Berarti kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. At-tadribu ar-rabi' rattibil kalimatil atiyata litusbiha jumlatan mufidah. Kita diminta mengurutkan kalimat kata-kata ini agar menjadi kata yang sempurna atau kalimat yang sempurna. Baik. Man yurid an yujib. Siapa yang ingin menjawab silakan angkat tangannya. Yang belum ditunjuk, tafadhol. Salman, aina Salman? Mawjud Ustaz. Taib Salman, ajib ar-raqmal awal. Ar-raqmal awal. Kaifa tadhhab? Kaifa tadhhabu? Kaifa tadhhabu? Itu Ustaz. Kaifa tadhhabu? Kaifa tadhhabu Su'ad ila al-madrasati? Taib. Jadi nomor satunya kaifa. Nomor
keduanya tadhabu. Antum semua punya kitab ya, kawan? Mawjud. Baik. Nah, dan ajib bi kutubikum ya. Kutub hadhihi al-arqam. Kaifa tadhabu su'adu ila al-madrasati. Ya, kaifa tadhabu. Ya, undur. Tadhabu raqam tsani, su'ad raqam tsalis. Limada su'ad raqam tsalis? Li'annahu fa'il. Ya, li'annaha fa'il tadhabu. Ya, maka gunakan setelah fi'il itu pasti fa'ilnya. Normalnya seperti itu. Ya, kaifa tadhabu su'adu. Hal darastum anwa al-fa'il? Anda sudah pernah belajar jenis-jenis fa'il? Ya. Di kitab ini antum belajar jenis-jenis fa'il apa tidak? Belum, Ustaz. Belum. Belum, Fa'il Ustaz. sorry, ya. Fa'il sorry, fa'il dhamir, masdar mu'awwal, belum? Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Baik. Baik, raqam tsani, man yujib? Fadhal irfa yadaka. Yusuf Hadi. Tafadhal ya Yusuf Hadi, raqam tsani. Nah, Ustaz. Mata raja'a Ahmadu min Surabaya. Baik. Mata, berarti yang pertama kata tanya. Karena di sini kan jawabannya ada tanda tanyanya ya. Berarti pertanyaan jawabannya pertama harus pakai tanda tanya. Mata raja'a. Kemudian Ahmadu min Surabaya. Ya. Ya, bukan Sauro ya. Ini mungkin kesalahan penulis di sini. Ya, apa namanya? Belum dikoreksi. Surabaya, ya, bukan Saurabaya, Surabaya. Ya. Kata-kata seperti ini, ikhwah, ya, nggak perlu dipaksakan untuk diarabkan. Ya. Kata-kata yang merupakan kata lokal bahasa Indonesia, ya jangan dirubah-rubah. Ya. Surabaya, udah Surabaya aja. Ya. Ya. Mata Raja Ahmad bin Surabaya, kelas. Mata Zahaba Muhammad ila Jakarta, nggak perlu antum misalkan Surabaya, justru nanti orang kan bingung apa maksudnya Surabaya. Ya. Nah, Surabaya udah biasa saja. Ya. Kata-kata yang memang bahasa Indonesia ya sudah biarkan seperti itu, tidak perlu dirubah. Baik, ahsanta ya Taufik, barakallah. Kemudian ya, Yusuf ya tadi ya, afwan, Yusuf Hadi. Baik, jazakallah. Kemudian nomor 3 Khairul Hadi. Aina Khairul Hadi. Ustaz. Ada Ustaz. Baik, tafadhal ya akhi, Ajib Ar-Rahman Salis. Raqam tsalis. Hal sayusafiru waliduka ila Malaysia? Baik, berarti yang pertama hal sayusafiru ya waliduka ya ila Malaysia, hal sayusafiru waliduka ila Malaysia. Baik, Ana tadi tidak menerjemahkan tadribat tadi. Antum sudah tahu artinya semua ya insyaallah ya. Ana tidak menerjemahkannya karena Ana berhusnuzan antum insyaallah sudah tahu artinya semua ya. Wadah artinya semua ya. Jangan biarkan ada kosakata yang terlewat antum nggak tahu artinya. Ya nanti merojah kerepotan nanti. Insyaallah semua tahu ya artinya ya. Baik, jadi kosakata yang nggak ditahu artinya segera tanyakan ya. Karena Ana tidak terjemahkan di sini. Silakan ditanyakan nanti. Baik. Jadi jawaban nomor 3 adalah hal sayusafiru waliduka ila Malaysia. Boleh enggak hal waliduka sayusafiru ila Malaysia? Boleh-boleh aja ya. Hal sayusafiru waliduka ila Malaysia. Kalau dalam konteks pertanyaan seperti ini, al-amru wasi'. Baik. Baik, bila huna yujad soal ikhwan. Sampai sini ada pertanyaan? Wadih? Baik. Kalau yujad soal, idan sanadkhul fi al-wahda ar-rabi'ah, unit yang keempat. Akan dibuka di kitabnya unit yang keempat. Kita mulai pertama
yang hamzah al-asma al-khamsah. Baik. Ada yang pernah belajar al-asma al-khamsah sebelumnya di sini? Ada yang sudah pernah belajar asma al-khamsah? Atau bisa menjelaskan kepada kita apa itu asma al-khamsah? Pernah. Belum, Baik, Ustaz. coba. Nah, coba yang sudah pernah, ya, sudah pernah belajar, ya, coba sampaikan kepada kita apa itu asma al-khamsah. Apa yang antum pahami dari asmaul khamsah? Baik, belum ada yang belajar. Baik, ya. Perhatikan pengertiannya, ikhwah. Al-asmaul khamsah hiya kullu ismin yurfa'u bil wawi wa yunsabu bil alifi wa yujarru bil ya'i niyabatan an niyabatan anid dhammati wal fathati wal kasrati. Jadi yang dimaksud dengan asma al-khamsah adalah isim-isim yang jumlahnya 5 dan dia di-i'rab dengan huruf waw, huruf alif, dan huruf ya sebagai pengganti harokat dhammah, fathah, kasrah. Ya. Jadi isim, ya ikhwah, asalnya di-i'rab dengan harokat. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Zaidun, Zaidan, Zaidin. I'rab isim seperti ini normalnya. I'rab dengan harokat, dengan dhammah ketika marfu, fathah ketika mansub, kasrah ketika majrur. Ini hukum asal dari isim. Akan tetapi ada 5 atau 6 isim istimewa dalam bahasa Arab. Ya, ada 5 isim yang dia istimewa. Kenapa kita katakan istimewa? Karena dia menyelisihi isim-isim yang lainnya. Dari mana kita katakan dia menyelisihi? Dari sisi dia tidak bisa di-i'rab dengan harokat. Dia hanya bisa di-i'rab dengan huruf. Ya, bisa di-i'rab dengan huruf. Apa saja hurufnya? Ada waw. Kemudian ada alif. Kemudian ada ya. Nah, jadi tanda i'rabnya bukan lagi dhammah, bukan lagi fathah, bukan lagi kasrah. Tapi tanda i'rabnya adalah huruf waw, alif, dan ya ini. Ya, jadi antum katakan dia i'rabnya dengan waw nanti. Marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Inilah dikenal dengan nama al-asma al-khamsah. 5 isim istimewa yang dia di-i'rab tidak dengan harokat sebagaimana isim normalnya, tapi di-i'rab dengan huruf waw pengganti dhammah, alif pengganti fathah, kemudian ya pengganti kasroh. Itu ya. Apa saja isim yang 5 tersebut? Silakan antum lihat di tabel di sini. Ya. Isim yang pertama abuka, yang kedua akhuka, ketiga hamuka, keempat fuka, yang kelima zumalin. Ya. Abuka ini bisa berubah menjadi abaka kalau dia mansub. Ya. Abuka ketika marfu, abaka ketika mansub. Ya. Akhuka ketika marfu, akhaka ketika mansub. Hamuka ketika marfu, hamaka ketika mansub, dan seterusnya. Kalau majrur berubah menjadi abika. Abuka, abaka, abika. Akhuka, akhaka, akhika. Hamuka, hamaka, hamika. Fuka, faka, fika. Zu, za, zi. Ya, jadi berubah-ubah dia. Ya, perubahannya adalah ya, dari waw menjadi alif menjadi ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau Anda mengatakan ja'a, ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Ya. Nah, kalau Anda katakan ja'a, ya, akhuka, ra'aitu akhaka, marartu bi akhika. Nah, yang kelima misalkan ja'a zumalin, ra'aitu zamalin, marartu bi zimalin. Nah, ini dia namanya al-asma al-khamsah, 5 isim yang istimewa.
Abuka artinya ayahmu. Akhuka, ya, akhi, saudaramu. Dan hamuka artinya mertua. Ya. Abu Zaujah. Ya. Abu Zaujah adalah manusami bi alhamu. Ya, kama qala Nabi alhamu al-maut. Fuka ya, dari kata famun. Kemudian zu ya bimana sahib. Ya. Zu malin bimana sahibul mal. Ya. Sahib. Ya. Sahib artinya pemilik. Berarti sahibul mal namanya. Zu malin. Zu ilmin bimana sahibul ilmi. Ya. Lidzalika hunaka asma al-anbiya Dzulqarnain, ya Dzulkifli, ya. Dzulqarnain, al-qarn bimana dua tanduk, bimana dua kekuasaan, kinayah untuk kekuasaan. Ya, Dzulqarnain artinya yang memiliki dua kekuasaan. Ya, daerah hulu sama daerah hilir kerajaannya dulu. Dzulqarnain. Dzulkifli, kifl artinya kemampuan. Ya. Dzutaqah yang memiliki kemampuan berarti artinya. Nah, apalagi? Ada orang namanya Zulfadli. Ada di sini namanya Zulfadli? Ada. Nah, Zulfadli, al-fadl artinya kemuliaan. Hati-hati. Berarti Zulfadli artinya yang memiliki kemuliaan. Ya. Itu dia mana kata zu, artinya sahib, yang memiliki. Jadi ja'azu. Malin di sini harta artinya. Bisa ganti yang lainnya. Ya. Zu ilmin boleh. Ya. Zu nuqudin, zu kitabin, zu qalamin boleh. Ya, ini buat mudzakkar ya. Kalau muannasnya zatu. Ya. Ada juga antum mengatakan bulan Zulhijjah. Nah, sahibul hijjah, al-hijjah dari kata haji. Ya, berarti bulan yang di situ ada hajinya, Zulhijjah. Kemudian Zulqa'dah. Qa'dah dari kata qu'ud, duduk. Karena di bulan itu ya orang-orang Arab duduk di rumahnya, nggak pergi untuk berniaga. Ya, bulan yang mereka khususkan untuk libur. Ya, mereka tidak pergi berdagang, tidak melakukan perang, sebagainya, libur mereka di bulan itu. Zulqa'dah. Ya, bulan duduk-duduk, bulan nyantai-nyantai, karena di situ masuk bulan musim semi, di situ sedang ranum-ranumnya buah kurma dan sebagainya. Nah, jadi orang Arab diam di rumah. Taib. Wadih ilahuna? Jelas al-asma al-khamsah? Jadi Ustaz, misalkan roa itu abuka boleh nggak Ustaz? Nah, nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Roa itu fiil dan fa'il. Maka abaka di situ karena dia sebagai maf'ulun bi. Baik. Coba antum perhatikan sekarang. Misalkan kita katakan ja'a ya abuka. Ja'a abuka. Saya sebentar ya, Pak. Baik. Jadi apa namanya? Al-asma al-khamsah ini ketika mansub, ya antum katakan ra'aitu tadi ya. Ra'aitu abuka nggak boleh. Kenapa? Ya karena di situ mansub. Kalau mansub harus antum gunakan alif. Ya antum katakan ja'a ra'aitu abaka. Antum katakan ra'aitu abaka. Misalkan di sini kita ambil contoh. Ja'a abuka. Ya. I'rab abu di sini sebagai fa'il dan fa'il itu marfu. Ya. Karena fa'ilnya berbentuk asma al-khamsah, maka marfu'nya dengan waw. Ya, jadi ja'a abuka. Ya. Ja'a abuka. Tanda marfu'nya adalah waw. Karena dia sebagai fa'il. Ya, kemudian kalau antum mengatakan ra'aitu, ya. Ra'aitu. Ya. Ra'aitu ini kan sudah ada fiilnya, ro'a. Ya, ini fiilnya. Kemudian sudah ada fa'ilnya. Ya, fa'ilnya tu. Berarti yang dibutuhkan setelah fi'il dan fa'il apa? Maf'ul. Maf'ul itu hukumnya mansub. Ya, berarti abuka nggak boleh lagi abuka. Harus dirubah menjadi abaka. Karena dia mansub. Mansub dengan alif ini.
Ya, ini tanda mansubnya. Ya, jadi unik di sini. Biasanya mansub itu dengan fathah. Ini kok mansubnya dengan alif, dengan huruf. Ya, keunikan dari al-asma al-khamsah ini. Ra'aitu abaka. Gitu ya. Nah, berarti kalau akhuka menjadi apa? Ra'aitu akhuka menjadi apa? Akhoka. Akhoka. Ya. Hamuka menjadi Hamaka. hamaka. Ya. Kemudian ya, apa satu lagi tadi? Fuka menjadi Fika. Faka. 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 Ingat alif dipakainya. Nah, ro'aitu zumalin menjadi zumalin menjadi ro'aitu Zamalin. 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 Baik. Kalau Anda mengatakan ummuka, ro'aitu Amaka. Amaka. ro'aitu ummun. Ro'aitu Amuka. Amaka. Amuka. baik, perhatikan. Yang asma al-khamsah itu adalah abuka, bapakmu. Kalau ibu enggak, ibu normal dia. Berarti ro'aitu ummaka. Ya. Apa mansubnya di sini? Mansub dengan fathah. Ya, tanda mansubnya. Jadi normal dia ya. Ro'aitu ya. Ro'aitu ummaka. Ya, ro'aitu ummaka, bukan ummaka. Kalau begini salah. Enggak pakai alif dia. Ya, dia normal dia, ya. Ro'aitu ummaka. Ya, itu dia ya. Wadah mana? Jelas ya? Baik. Nah, kalau yang masih bingung, antum perhatikan perbandingan asmaul khamsah dengan isim-isim yang lainnya. Ro'aitu rojulan. Ini normal. Mansubnya dengan apa di sini? Dengan fathah. Ro'aitu rojulan. Karena dia normal. Kata yang normal rojulan itu. Ya, bukan asmaul khamsah. Ya. Kemudian kalau asmaul khamsah antum katakan ro'aitu, misalkan ya, ro'aitu ya abuka tadi menjadi abaka, ya. Atau rojulan kita menjadikan rojulaka, misalkan ro'aitu rojulaka, ro'aitu rojulaka, ya, laki-lakimu, ro'aitu rojulaka. Maka di sini maf'ulun bihnya adalah kata rojula. Mansubnya dengan apa? Rojula di situ? Fathah. Masih normal dia. Nah, sekarang bagaimana kalau rojula ini kita ganti dengan abuka? Maka jadinya ro'aitu abaka. Abaka mansub enggak? Mansub. Mansub. Ya. Mansubnya dengan apa di sini? Alif. Dengan alif ini. Nah, ini alifnya ya. Ya, ada alif setelah ba itu dia. Nah, itu dia. Alif. Jadi alif ini adalah tanda mansub dari isim ini. Kalau tadi kan mansubnya dengan fathah ini karena normal. Ya, ini juga mansubnya dengan fathah karena bukan asmaul khamsah. Tapi kalau asmaul khamsah ya, dia mansubnya dengan alif yang ada di akhiran ba ini, setelah ba ini, abaka, ro'aitu abaka, ro'aitu akhaka, ro'aitu hamaka. Adapun ummun itu tidak termasuk asmaul khamsah. Ummun tidak termasuk asmaul khamsah. Baik, kita perhatikan di sini. Di sini kan nggak ada. Nah, di sini yang ada ayahmu, mana ibumu? Di sini nggak ada. Asmaul khamsah itu harus yang ada di sini saja. Ya, ditambah satu lagi, ya, Hanuka. Ya, Hanuka itu termasuk juga asma al-khamsah. Jadi tambahan jadi 6. Ya. Tapi itu khilaf di kalangan para nahu, ahli nahu. Ada yang mengatakan al-asma al-khamsah, ada juga yang mengatakan al-asma as-sittah. Ya. Nah, isim yang 5, ada juga mengatakan isim yang 6. Baik. Jelas ilahuna? Wadih? Asma al-khamsah? Jelas? Ada pertanyaan? Ustaz, boleh nanya Ustaz? Tafadhol. Kalau du, efu,
Kenapa mimnya dihilangkan Ustaz? Sedangkan kalau abu kan baknya tidak dihilangkan. Baik. Fuka itu berasal dari kata famun, ya, artinya mulut. Ya. Hudzifatil mim, ya, takhfifan. Ya, si Bawai mengatakan dalam kitabnya, hudzifatil mimu takhfifan likasrati istimaliha. Mimnya dihapus untuk meringankan karena penggunaannya sering, banyak berulang-ulang dalam percakapan gitu. Sering kita dengar orang ngomong begitu, maka mimnya dihapus untuk memudahkan pengucapan. Lebih ringan diucapkan kalau mimnya dihapus. Daripada kita mengatakan famaka, ya, atau famuka, famika. Maka orang Arab menghapus mim itu untuk memudahkan. Sedangkan kata abuka, ba-nya nggak bisa dihapus karena justru akan merusak kalimat. Maka kata fuka dihapus mimnya, nggak merusak kalimat, maka sudah biarkan mimnya. Apa namanya, hapus mimnya. Kalau bisa dihapus dan tidak merusak makna, maka boleh dihapus. Nah, kemudian kaidah menghapus seperti ini kembali kepada kebiasaan orang Arab tentunya. Ya, kalau orang Arab menghapus, ya, dan alasan mereka menghapus biasanya kasratil istimal. Ya, seringnya digunakan dalam percakapan. Nah, kalau sering digunakan biasanya orang Arab akan mencari cara untuk mentakhfifnya, untuk meringankan pengucapan. Baik. Wadih ada? Ada Ustaz, syukran, jazakallahu khairan. Hal yujad soal? Wadih? Oke. Baik, dan wasil. Alba, ini ada kosakata juga di sini. Ya, kosakata untuk dikasih di sini. Al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari, dan al-masdar. Masya yamshi, masyun. Jaro yajri, jaryun. Qa'ada yaq'udu, qu'udun. Jala yajulu, jaulatun. Nadhara yanduru, nazrun. Atau nazarun. Ya. Baik, ini dia kosakata berapa fi'il. Insyaallah hafal semuanya. Fi'il madhi, tasrif, fi'il mudhari. Antum sudah belajar tasrif juga? Sudah. Belum Ustaz. Belum. Nah, antum apa namanya? Tahu apa yang dimaksud dengan tasrif? Tahu, Ustaz. Tahu apa itu tasrif? Perubahan bentuk kata Ustaz. Perubahan kata kerja dari satu bentuk ke bentuk yang lain sesuai dengan perubahan domirnya atau failnya. Ya. Kita katakan misalkan zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna. Nah, itu namanya tasrif. Ya, yadhabu fil mudhari juga bisa ditasrif, yadhabu, yadhabani, yadhabuna, dan seterusnya. Baik. Ya, kalau masya fil madhi ini bisa ditasrif, masya, masyaya, masyau, masyat, masyata, masyaina, masyaita, masyaituma, masyaitum, dan seterusnya. Baik. Nah, fi'il madhi seperti ini, masya, ini berakhiran huruf illah. Fi'il apa namanya seperti ini? Mu'tal. Nah, fi'il mu'tal. Nah, hanya saja mu'talnya berada di akhir. Jadi mu'tal apa namanya? Udah pernah belajar yang sebelumnya fi'il mu'tal? Belum? Nakis ya Ustaz. Nah, itu dia ya. Mu'tal nakis. Nakis. Ya. Ini namanya fi'il mu'tal nakis. Mu'tal ada huruf ilahnya. Nakis artinya berada di belakang huruf ilahnya. Mu'tal nakis namanya. Sama, jaro juga mu'tal nakis. Ya. Ada nanti mu'tal misal, ada mu'tal ajwaf. Mu'tal misal itu yang huruf ilahnya di awal. Ya, wado'a misalkan. Itu mu'tal misal. Dan ajwaf itu mu'tal ajwaf itu yang huruf ilahnya di tengah. Ya. Yang huruf ilahnya berada di tengah. Nawala misalkan. Baik, koma, itu huruf ilahnya di tengah. Kemudian yang ini huruf ilahnya di akhir namanya mu'tal naqis. Jaro juga sama, mu'tal naqis karena huruf ilahnya berada di akhir. Apa saja huruf ilah ya, kawan? Alif, waw, dan ya. Oh ya. Ini alif atau waw atau ya ini? Alif Ustaz. Ini alif. Ini namanya alif apa? Lain. Alif layyinah atau alif maksura. Ya. Kemudian qa'ada. Fi'il apa namanya qa'ada?
Kenapa? Ya, Fi'il sahih. Fi'il sahih. Ya. Fi'il sahih. Lebih spesifiknya lagi, dia namanya fi'il sahih salim. Ya. Sahih itu artinya nggak ada huruf ilahnya. Salim itu artinya tidak ada hamzah dan tidak ada tasydidnya. Kalau ada hamzah, namanya fi'il mahmuz. Kalau ada tasydid, namanya fi'il mudha'af. Ya, masing-masing punya tasrif yang beda-beda. Yang paling gampang itu tasrif fi'il sahih salim. Kemudian jala. Jala yajulu. Nah, ini fi'il apa namanya? Huruf ilahnya ada di tengah. Kalau huruf ilahnya di tengah tadi fi'il apa namanya? Ajwaf. Mutal ajwaf. Mutal ajwaf itu yang huruf ilahnya di tengah. Nah, kemudian nazara fi'il apa? Sahih salim, Ustaz. Sahih salim. Karena tidak ada huruf ilahnya dan tidak ada tasydid, tidak ada hamzah juga. Baik. Masya yamshi, masyun, ya, jaro yajri jaryun. Ini masdarnya ya. Antum sudah pernah belajar masdar sebelumnya? Pernah, Ustaz. Nah, ya. Jadi masdar itu dia kata benda atau kata kerja dia? Masdar itu isim atau fi'il? Isim, Ustaz. Isim. Ya. Masdar itu adalah isim. Walahu makna manal fa'il, dan dia memiliki mana fa'il. Jadi dia mananya mana fa'il walaupun bentuknya adalah isim. Baik. Kelas? Ini dihafalkan kosakata ini karena ini penting sekali. Ya, masya yamshi, ya. Misalkan antum pernah dengar kitab judulnya ya, Adabul Masyi ila Shalah. Ya, Adabul Masyi ila Shalah. Ya. Al-jaryu, ya, al-jaryu artinya berlari, ya, lari kencang. Kemudian qa'ada yaqudu, dari kata qu'ud, masdarnya qu'ud, qa'datan, ya. Qa'idun, orang yang duduk, maq'adun, tempat duduk, kursi. Ya, karena qa'ada artinya duduk. Apa bedanya qa'ada dengan jalasa? Apa bedanya qa'ada sama jalasa? Jalasa kan duduk juga artinya. Dan mal farq bainahuma? Ama qa'ada yaqudu hadza, ya, al-julus, ya, minan naum. Ya, al-julus minan naum. Masalan, anta tanam, antum rebahan misalkan. Kemudian antum duduk. Nah, duduknya itu namanya qa'ada. Nah, kalau jalasa itu duduk setelah sebelumnya antum berdiri. Ijlis artinya duduk. Ya. Antum tadinya berdiri. Nah, jadi duduk setelah berdiri itu namanya jalasa. Duduk setelah tidur itu namanya qa'ada. Tapi dalam bahasa Indonesia sama aja. Qa'ada jalasa artinya duduk. Kemudian jala jaulah. Ya, jaulah dari kata tajawwala artinya jalan-jalan atau keliling. Ya. Jala jaulah. Jaulatan wahidah, satu kali keliling. Dauratan wahidah. Dan nazar yang dulu, nazrun, ya. Nazar yang dulu, nazrun, ya. Atau nazarun, bisa juga nazarun, ya. Bi fathil za, ya. Nazar yang dulu, nazarun, ya. Nazar, ya. Antum yang sudah menikah, ya, itu familiar dengan istilah ini. Istilahnya nazar, ya. Nazaru, ya, calon istri, nazar calon istri. Nazar yang dulu, ya. Manzar, nazarun. Taib itu di ikhwah al-waqtu qad intaha. Naktafi ila huna. Qabla an akhtim hal hunaka su'al? Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tafadhol. Ustaz, kalau ingin tahu perbedaan qa'ada dengan jalasa itu dilihat di mana ya, di kamus atau di kitab apa? Taib. Yang seperti ini, makna daqiq seperti ini antum merujuknya ke kitab-kitab fikih lughah. Ya. Kitab fikih lughah. Semisal kitabnya As-Sa'alabi, ya, Fiqhul Lughah wa Asrarul Arab wa Sirrul Arabiyah, ya. Ada kitab namanya Fiqhul Lughah. Ada kitab-kitab lain, kitab selain Fiqhul Lughah ini. Antum bisa rujuk ke kitab-kitab seperti itu. Ya. Fiqhul Lughah al-Arab, Fiqhul Lughah wa Asrarul Arabiyah. Ya. Karangannya As-Sa'alabi. Antum bisa temukan perbedaan-perbedaan itu di situ nanti. Ngantuk misalkan dalam bahasa Arab itu tahapan-tahapannya ada berapa? Disebutkan di situ, ya.
Ya, ngantuk itu jenisnya bagaimana? Meja dalam bahasa Arab, meja makan, meja ruang tamu, meja belajar itu beda-beda namanya. Itu Anda bisa temukan nanti di kitab Fiqhul Lughah wa Sirrul Arabiyyah atau Asrarul Arabiyyah. Kitab-kitab fikih lughah namanya. Banyak kitab-kitab fikih lughah yang lain. Nah, bisa untuk cari nanti di toko-toko kitab. Fiqhul lughah itu kitab yang tipis, ya, terlalu tebal. Yang versi cetakan Kaironya itu kurang lebih harganya, kalau tidak salah ingat itu harganya 40 ribuan atau 50 ribuan. Karena tipis, tidak tahu tebal. Baik, wallahu a'lam. Mafhum hada? Mana soal akhir? Ustaz mau tanya Ustaz. Tolong. Ustaz mau tanya Ustaz. Kan. Kalau dalam bahasa Arab sendiri kata itu awalnya asalnya menggunakan fi'il madhi atau masdar ya Ustaz? Nah, hadza ma huwa mahallu al-khilaf baina an-nuhat, ya. Ini khilaf di antara al-madaris an-nahwiyah, ya. Khilaf di antara madrasah al-Kufah, madrasah Basrah, madrasah al-Andalusiyah, wa madrasah al-Baghdadiyah. Ya, 4 madrasah ini mereka berselisih pendapat dalam asal dari kata itu apa. Ya, fi'il madhi atau masdar. Akan tetapi yang rajih insyaallah taala adalah masdar. Ya, yang rajih adalah masdar. Kalau antum buka ke kitab kamus-kamus di zaman dahulu, ya, kamus-kamus yang maksudnya yang ya kudama gitu ya. Misalkan Lisanul Arab atau Kitabul Ainnya Ahmad bin Khalil Al-Farahidi atau kitab Al-Jamharahnya Ibnu Duraid, antum akan temukan di situ bahwasanya akar pertama kata itu adalah masdar. Jadi kitabah kata bayak tubuh begitu. Ya, kalau dalam kamus-kamus terdahulu. Akan tetapi kamus-kamus yang ya, kontemporer yang berdekatan dengan zaman kita, susunannya fiil madi, fiil mudhari baru masdar. Seperti ada di sini. Karena susunan seperti ini lebih memudahkan. Lebih memudahkan ya. Nah, jadi kalau antum baca kamus nanti awalnya adalah fiil madi, berarti dia memegang pendapat yang mengatakan asal dari kata itu adalah fiil madi. Ada juga nanti yang diawali dengan masdar, dan ini jarang kita temui sekarang karena ini hanya di kitab-kitab ulama saja. Ya, kalau yang seperti itu dia awalnya adalah masdar. Kitabah kata bayak tubuh. Ya, sujud sajada yasjudu. Dirasa atau dars ya darasa yadrusu dan seterusnya. Baik. Jadi yang rajih insyaallah taala adalah yang mengatakan awal dari kata itu adalah masdar, li'annal masdar yatadammanu ma'nal fi'li wa yatadammanu aidan ma'nal ismi. Jadi masdar itu ya bentukannya isim tapi maknanya adalah makna fi'il. Jadi dia lebih umum daripada isim dan fi'il itu sendiri. Maka yang lebih umum yang dikedepankan. Allah taala alam. Baik. Kelas? Kafi? Khalas Ustaz. Naam. Baik. Lihat soal akhir. Baik. Jadi nanti di pertemuan antum selanjutnya bersama Ustaz Abdul Rahman, ya kalau dari penjelasan yang Anda sampaikan tadi ada yang masih kurang, mungkin metode Anda berbeda dengan Ustaz Abdul Rahman, ya, antum silahkan minta Ustaz untuk mengulang lagi penjelasan yang tadi ya. Silakan minta diulang lagi penjelasannya. Mungkin ada faedah-faedah lain yang beliau akan sampaikan di situ nanti. Baik. Allah taala ya ikhwah, nah, kita cukupkan sampai di sini. Afwan jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.